Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rianti. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya dan rekan-rekan saya mengerjakannya dalam bentuk kelompok. Ada 4 orang. Yang pertama ada Anissa Putri Larasati, yang kedua ada Evi Rianti, saya sendiri, yang ketiga ada Elsa Fania Rafifah Farlen, dan yang keempat ada rekan saya Hana Lailatul Fatmalia. Namun di sini saya akan mempresentasikannya sendiri. Nah, di sini kelompok kami mengambil topik sesi ke-11, yaitu Activity Based Costing yang bagian 2. Langsung yang slide selanjutnya, di sini ada pendahuluan, yaitu yang pertama adalah bahwa perusahaan itu membutuhkan informasi biaya yang akurat untuk mendukung keputusan manajerial, namun sistem akuntansi biaya tradisional itu sering membebankan biaya overhead secara rata sehingga menimbulkan distorsi biaya produk. Oleh karena itu, Activity Based Costing atau ABC dikembangkan sebagai metode penentuan biaya yang lebih akurat dengan menelusuri biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar mengkonsumsi sumber daya. Nah, untuk slide selanjutnya, ini ada rumusan masalah apa saja sih yang jadi rumusan masalah, yaitu ada nanti kita akan membahas yaitu apa sih yang dimaksud dengan activity based costing itu sendiri, kemudian bagaimana aja tahapan penerapan activity based costing dalam suatu perusahaan, dan kita akan membahas juga yaitu kelebihan, kelemahan dari activity based costing dibandingkan dengan metode yang sebelumnya yaitu metode tradisional. Nah, tujuan penulisan ini ataupun tujuan dari pembahasan ini yaitu apa sih? Kita akan menjelaskan konsep dasar activity based costing, kemudian menjelaskan langkah-langkah penerapan activity based costing, dan yang ketiga mengetahui manfaat serta keterbatasan activity based costing bagi perusahaan yang sudah menerapkan activity based costing itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan activity based costing. Activity based costing adalah metode akuntansi biaya yang lebih canggih dibandingkan dengan metode tradisional. Metode ini bisa diartikan sebagai perhitungan biaya yang mengaitkan biaya produk dengan aktivitas tertentu yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut dalam activity based costing. Tahu biaya ditimbulkan oleh aktivitas bukan oleh produk secara langsung. Jadi ini sebenarnya lebih ke aktivitas dari suatu perusahaan itu sendiri ya. Jadi dia tidak fokus secara langsung terhadap produk. Seperti itu. Oke, untuk next slide selanjutnya yaitu kita akan membahas konsep dasar activity based costing. Yang pertama ada aktivitas sebagai penyebab biaya atau cost driver. Jadi dari tim manajemen ini mengidentifikasi berbagai aktivitas yang terjadi dalam proses produksi. Jadi semua aktivitas yang terjadi dalam produksi baik dari perencanaan ataupun dalam pengerjaan. Jadi seperti itu yang semua terekam di dalam proses produksi. Kemudian yang kedua ada pengelompokan biaya ke dalam cost pool. Nah, di sini yaitu dengan menggunakan cost pool, perusahaan dapat mengelola biaya dengan lebih efektif dan mengambil keputusan secara strategis dan lebih baik. Jadi, dengan menggunakan konsep cost pool ini itu suatu perusahaan dapat mengelola dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang strategis seperti itu ya. Dan kemudian yang ketiga yaitu ada pembebanan biaya berdasarkan konsumsi aktivitas. Jadi, biaya tidak hanya dialokasikan berdasarkan volume produksi semata ataupun banyaknya dari jumlah produksi, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan tersebut. Jadi konsep ini tuh lebih berfokus dengan apa namanya tuh prosesnya. Jadi tidak dialokasikan atau tidak terfokus dengan produknya. Jadi lebih lebih berfokus dengan bagaimana cara memproduksi atau bagaimana cara menghasilkan produk atau layanan tersebut. Seperti itu. Untuk
slide selanjutnya kita akan membahas yaitu hierarki dalam activity based costing. Nah, di sini ada hierarki, ada 4. Yang pertama ada unit level cost, yaitu biaya pada tingkat ini timbul setiap kali satu unit produk atau jasa dihasilkan. Jadi semakin banyak unit yang diproduksi, maka semakin besar pula total biaya unit yang terjadi. Jadi semakin banyak kegiatan produksinya, maka hasilnya akan semakin banyak juga. Kemudian selanjutnya ada batch level cost, yaitu biaya batch level muncul setiap kali suatu kelompok unit atau batch diproses tanpa dipengaruhi oleh jumlah unit dalam batch tersebut. Biaya ini tergantung pada frekuensi pemrosesan batch, bukan pada volume unit yang diproduksi. Jadi ini lebih ke level ya, bukan volume ataupun banyaknya unit yang diproduksi. Oke, kemudian yang ketiga ada product sustaining cost, yaitu biaya ini biasanya berhubungan dengan keberlangsungan suatu produk secara keseluruhan dan tidak dipengaruhi oleh jumlah unit maupun batch yang diproduksi. Nah, biasanya ini lebih berfokus pada biaya ya, biaya yang berhubungan di dalam suatu produksi. Kemudian yang terakhir ada facility sustaining cost. Facility sustaining cost ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung operasional fasilitas produksi secara keseluruhan. Jadi bukan untuk produk ataupun batch tertentu. Jadi lebih kayak eh, fasilitas yang dikeluarkan untuk mendukung operasional. Jadi fasilitas untuk produksi secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, untuk slide selanjutnya, di sini ada proses implementasi activity based costing. Nah, apa saja sih proses implementasi dalam activity based costing? Yang pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas utama ataupun pemeriksaan keuangan. Jadi ini sangat penting ya, kita harus mengetahui keuangan dalam aktivitas dalam suatu perusahaan atau suatu perusahaan dalam memproses produksi agar menghasilkan suatu produk. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan penerapan sistem ABC. Ya, seperti yang tadi, yaitu mirip seperti konsep ya. Sebenarnya tujuannya apa sih kita menerapkan atau suatu perusahaan itu menerapkan sistem activity based costing ini? Ya, mungkin lebih menghasilkan income lebih besar atau mungkin produksinya juga lebih jelas seperti itu. Kemudian yang ketiga, menentukan faktor-faktor yang memicu biaya dari masing-masing aktivitas. Jadi ini lebih kayak nanti kalau udah menerapkan activity based costing ini lebih meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang mungkin tidak mendukung dalam produksi seperti itu. Kemudian yang keempat, menghitung biaya yang dibebankan ke masing-masing aktivitas dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut ke produk atau layanan. Jadi ini lebih yang hampir mirip seperti nomor 3, cuman kalau ini tuh lebih kayak misalnya kalau ada biaya yang emang itu tidak penting ataupun yang tidak seharusnya, nah nanti bisa dimanfaatkan untuk biaya di bagian yang emang itu lebih lebih membutuhkan atau lebih penting seperti itu. Yang nomor 5, menggunakan hasil perhitungan ABC ataupun activity based costing untuk perbaikan dengan menganalisis biaya dan pelaporan yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Jadi ini sangat membantu banget untuk manajemen ataupun untuk memanage suatu perusahaan ya dibandingkan dengan activity based costing yang tradisional. Ya, untuk slide selanjutnya kita akan membahas yaitu keunggulan dan kelemahan aplikasi base costing. Di sini ada 2, walaupun aplikasi base costing ini udah lebih modern dibandingkan yang tradisional atau mungkin udah lebih dikatakan lebih baik, namun masih ada juga kelemahannya. Di sini kita akan bahas yang keunggulannya terlebih dahulu. Keunggulannya yaitu memiliki akurasi yang lebih tinggi atau mungkin lebih bisa dipercaya katakanlah seperti itu atau lebih lebih akurat seperti itu ya. Kemudian dalam mengambil keputusan ini bisa lebih baik mungkin secara database ya lebih jelas ya kan lebih lebih terukur seperti itu. Kemudian ada identifikasi aktivitas yang
tidak efisien. Jadi kalau misalkan ada aktivitas ataupun tindakan yang kurang efisien itu bisa lebih cepat diketahui. Tuh, kemudian ada analisis margin yang lebih baik. Jadi marginnya itu bisa lebih baik dan lebih tepat. Nah, kemudian ada peningkatan fokus pada aktivitas. Jadi itu lebih fokus, lebih terukur dan lebih fokus. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama ya yaitu ada biaya implementasi yang tinggi. Jadi ini lebih membutuhkan biaya gitu ya, karena memang keunggulannya pun juga lebih banyak gitu. Kemudian kompleksitasnya, kemudian keterbatasan datanya, mungkin bisa jadi keterbatasan data juga. Kemudian ada perubahan yang konstan. Jadi seperti yang konsep tadi, bisa jadi dalam apabila ada kesalahan ataupun apa namanya, kekeliruan itu perubahannya bisa dilakukan dengan cepat seperti itu. Kemudian ketergantungan pada pengukuran. Nah, ini sangat tergantung dengan pengukuran ya. Oke, ini bagian terakhir. Jadi, sebenarnya activity based costing ini merupakan metode penentuan biaya yang lebih akurat dikarenakan memang membebankan biaya berdasarkan aktivitasnya saja ya, yang dikonsumsi oleh produk. Jadi ini tidak terfokus dengan produk ataupun volume ataupun hasil dari produksi. Jadi hanya berdasarkan dengan aktivitas produksi. Nah, melalui studi kasus yang sudah kita buat, dapat disimpulkan bahwa activity based costing ini mampu mengurangi distorsi biaya dan memberikan informasi yang lebih relevan bagi manajemen, seperti itu. Kemudian jadi untuk perusahaan dengan variasi produk dan aktivitas yang kompleks, disarankan untuk menerapkan metode activity based costing guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Contohnya mungkin perusahaan yang di Indonesia itu sekarang kayak Unilever, itu kan biasanya dia memproduksi lebih dari satu produk ya. Jadi dia akan lebih berfokus kepada aktivitas, bukan kepada volume dari hasil produksi tersebut. Seperti itu. Ini adalah daftar pustaka yang sudah kita ambil. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.